Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami hormati, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kriteria calon penghuni surga, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas karakter yang ke-10, yaitu mereka yang berusaha untuk menjauhi kesaksian palsu. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang karakter yang ke-11 yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 72. Kata Allah Azza wa Jalla, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Artinya, orang-orang tersebut seandainya mereka melalui hal-hal yang tidak bermanfaat, maka mereka akan mengabaikan hal tersebut dan melaluinya demi menjaga kehormatan dirinya. Kesimpulannya bahwa karakter yang ke-11 adalah orang tersebut menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Salah satu ciri khas calon penghuni surga, mereka berusaha menghindarkan dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Berarti kalau masih suka melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang tidak bermanfaat, dikhawatirkan orang ini bukan calon penghuni surga. Dan ini tentunya tingkat tinggi, karena banyak di antara kita kadang-kadang masih suka melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk dunianya, juga tidak bermanfaat untuk agamanya. Contoh, lewat alun-alun, kadang rame-rame apa ya, ana konser apa ya, ketone apik lho, mampir di situ. Ikut mampir di situ menyaksikan konser, baru dapat 5 menit, kayaknya tanggung lho, nganti rampung bayar apa ya. Wa idza marru bil lagwi marru kiramah. Calon penghuni surga itu kalau melewati hal-hal yang tidak bermanfaat, lewat gitu, maka dia akan mengabaikan dan akan berlalu, tidak mampir di situ. Wa idza marru bil lagwi marru kiramah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, untuk dunianya maupun untuk agamanya. Sekarang apa manfaat duniawinya kalau misalnya menghadiri acara tersebut? Manfaat ukhrawinya apa? Manfaat ukhrawinya jelas orang anak. Apa dijamin kalau hadir ke situ masuk surga? Nggak ada. Kecuali kalau misalnya menghadiri majelis taklim seperti ini. Itu salah satu peluang untuk masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan yang mengantarkannya untuk menuntut ilmu ke majelis taklim, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ini ada manfaatnya. Manfaat ukhrawi bisa mengantarkan ke surga. Makanya kalau misalnya ada orang akan hadir ke majelis ta'lim, qadarallahu ma syafa'al, Allah menakdirkan di tengah jalan kok kecelakaan terus meninggal dunia, maka insyaallah dalane meng surga niku lempeng. Nah iki mati tabrakan arep nonton nebek priwe jajan. Mati ku arep nonton nebek, bayangkan coba. Ini kira-kira lempeng mengendi gue? Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini seorang mukmin, seorang muslim
berusaha untuk menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan ini pertanda keislaman atau baiknya keislaman seseorang. Kata Nabi SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi SAW, di antara pertanda baiknya keislaman seseorang, kalau dia sudah bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuknya. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil menahan nafsu kita untuk meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti itu pertanda Islamnya apik. Tapi kalau misalnya kita masih suka masuk ke dalam hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita, ana wong padu malah ditonton. Di pasar ada orang padu, senggolan padu rame. Coba lihat, perhatikan baik-baik. Kalau ada orang ribut-ribut di pasar misalnya, kira-kira banyak yang pada nonton apa enggak? Banyak enggak? Terus buat apa nonton, saya tanya? Apakah akan melerai? Akan mendamaikan? Kira-kira dari 100 orang yang nonton itu berapa orang yang punya inisiatif untuk mendamaikan? Pira? Siji? Loro? Telu? Sisanya apa? Nonton. Wong padu kok ditonton. Itu pertanda apa? Pertanda keislamannya belum baik. Di antara tanda Islam atau kebaikan Islamnya seseorang, kalau dia melihat hal-hal yang tidak bermanfaat, dia akan tinggalkan hal tersebut. Apalagi yang jelas-jelas membahayakan agamanya. Makanya di sini Nabi SAW dalam hadis lain riwayat Ahmad beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah engkau untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Jadi kalau misalnya kita tahu ini ada manfaatnya secara duniawi maupun ukhrawi, maka bersemangatlah. Contoh, tahu ini bekerja ini menghasilkan rezeki. Dengannya saya bisa menafkahi anak dan istri. Maka bersemangatlah. Lucunya sebagian orang, kalau disuruh bekerja, kelar. Nek kon nonton, nengarep dewek. Itu lucunya sebagian orang. Sesuatu yang bermanfaat untuknya, dia bermalas-malasan. Sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan agama dan dunianya, dia kok malah semangatnya luar biasa. Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah engkau untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Entah itu yang sifatnya duniawi, untuk mencari pekerjaan, untuk mencari nafkah, untuk mencari kekayaan, dan kekayaan itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Ihris, semangatlah engkau. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya ukhrawi. Ngaji, fastabiqul khairat. Ngaji ngarep dhewek. Ya biasanya kan kalau orang itu pengajian buri deh, malah dia nang jabakana. Kalau jamaah juga seperti itu. Tapi giliran ada seperti yang saya katakan tadi, ada konser lah orang marem nek ora nang ngarep dhewek. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebagian dari kaum muslimin dan banyak di antara mereka kurang memperhatikan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karakter yang ke-11 di antara karakter calon penghuni surga, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Seandainya mereka melewati hal-hal yang tidak bermanfaat, yang kira-kiranya akan membahayakan agama dan duniawinya, maka dia akan melewati dan tidak mampir di situ demi menjaga kehormatan dirinya. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang lainnya mengenai karakter-karakter yang berikutnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.